Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Raihana. Video kali ini adalah video tentang Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taysiri dari kelompok 3. Sebagai manusia, pasti kita akan mengalami peristiwa yang menyebabkan perasaan senang, susah, gembira, sedih, aman, tenang, dan khawatir. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan perhatian besar pada unsur-unsur kesulitan yang dialami umatnya. Syariat Islam menjaga prinsip menghilangkan kesukaran dan menetapkan subjek hukum dalam keseluruhan hukum syar'i melalui kaidah-kaidah baku dan dasar-dasar permanen. Kaidah Masyaqqatu Tajlibu At-Taysiri merupakan salah satu kaidah paling umum yang memberikan keringanan bagi muslim mukallaf sehingga banyak hal yang dapat lahir dari kaidah tersebut. Nah, Imam Syatibi dalam buku Qawaid Fiqhiyah karya Ali Ahmad Nadawi mengatakan bahwa dalil-dalil dalam menghilangkan kesulitan atas umat ini nyaris ada batas yang qot'i. Kaidah ini mencerminkan rahmat dan memudahkan dalam agama Islam yang tidak termasuk membebani umatnya dengan kesulitan berlebihan. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa hal berkenaan dengan Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taysiri dengan harapan bahwa seseorang tidak lagi merasa terbebani oleh kesulitan yang mungkin timbul. Secara etimologis, Al-Masyaqqah itu adalah at-ta'ab yang berarti kelelahan, kepayahan, sulit, sukar. Nah, sementara At-Taysir itu berarti kemudahan. Jadi kaidah ini masuk dalam kemudahan yang disyariatkan oleh Islam bagi umat mukallaf, yaitu memberikan keringanan pada kondisi tertentu. Pengertian lainnya di beberapa kaidah serupa dengan Al-Masyaqqah At-Tajlibu At-Taysiri, itu ada beberapa kaidah yang dapat dikembangkan untuk memberikan panduan bagi muslim mukallaf agar selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dasar hukumnya itu dikarenakan posisi kaidah ini nyaris sampai pada posisi qot'i, yaitu untuk menghilangkan kesulitan bagi umat muslim, maka terdapat bagi dalil-dalil yang cukup banyak. Itu ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dalil pertama terdapat di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dalil yang kedua terdapat dalam Surah Al-Baqarah di ayat 286. Dalil yang ketiga juga terdapat masih di dalam Al-Quran di Surah An-Nisa ayat 28. Dalil keempat di Surah Al-Maidah ayat ke-6. Dalil kelima terdapat di Surah Al-A'raf ayat 157. Dalil ke-6 terdapat di Surah Al-Hajj ayat 78. Al-Quran pada Surah Nur ayat 61. Apa sih faedah dari dalil tentang Al-Masyaqqah At-Tajlibu At-Taysiri di dalam Al-Quran? Yaitu ayat-ayat tersebut memiliki kekuatan dalam mendukung kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysiri, walaupun ayat tersebut dapat juga digunakan sebagai dalil untuk kaidah-kaidah lainnya. Nah, tadi sudah di dalam Al-Quran, sekarang di dalam hadis. Terdapat beberapa hadis yang memiliki makna terkait kepada kaidah ini. Di antaranya yang paling dekat maknanya dengan kaidah itu ada dalam hadis Rasulullah yang berbunyi Al-Yahudiyah wala an-Naraniyah. Dalam adalah kata ad-din di Al-Hanifah As-Samhah yang dinamakan agama dengan agama yang hanif, mengandung arti kemudahan. Beberapa ulama klasik menerangkan makna hadis yang berkaitan langsung dengan kaidah ini, Al-Masyaqqah At-Tajlibu At-Taysiri ini, diantaranya Ibnu Hajar yang menyebutkan bahwa dinamakan agama yang sangat mudah bila dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Anas, yang maknanya kurang lebih sama, yaitu mudahkan, jangan mempersulit, bersosialisasilah, jangan individualistik. Nah, Ibnu Daqiq Al-Id menyebutkan bahwa tafsir dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad lebih menyukai umatnya mengambil rukhsah ketika dalam keadaan butuh akan keringanan dan janganlah membiarkan diri dalam keadaan sengsara. Rukhsah itu kemudahan, diberikan kemudahan jika dalam kesulitan. Ada beberapa cabang dari Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysiri. Nah, cabang yang pertama yaitu apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Dan apabila suatu perkara menjadi meluas, maka hukumnya menyempit. Nah, ini menunjukkan kefleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan. Contohnya nih, orang boleh berbuka ketika bulan Ramadan itu kalau dia sakit atau bepergian jauh. Nah, dua keadaan ini merupakan suatu kesempitan, makanya hukumnya menjadi meluas, yaitu bolehkannya tidak berpuasa ketika bulan Ramadan. Tapi bila orang yang sakit telah sembuh, maka hukumnya wajib
untuk melakukan puasa kembali. Nah, kaidah yang kedua yaitu apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindahlah pada penggantinya. Contohnya, ketika dalam keadaan tidak ada air, maka boleh mengganti wudhu menjadi tayamum. Kaidah yang ketiga yaitu apa yang tidak mungkin menjaganya, dalam kurung menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Contohnya, pada waktu sedang berpuasa, kita kan berkumur-kumur tuh pas wudhu. Nah, tidak mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau masih ada sisa-sisa. Jadi, kumur-kumur itu tidak diharamkan. Kaidah yang keempat yaitu keringanan tidak dikaitkan dalam kemaksiatan. Kaidah ini digunakan untuk menjaga agar keringanan-keringanan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat, kejahatan atau dosa. Seperti itu contohnya ada orang yang sedang bepergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya untuk membunuh orang atau untuk berjudi atau berdagang barang-barang yang diharamkan, maka orang ini tidak boleh menggunakan keringanan-keringanan dalam hukum Islam. Cabang yang kelima yaitu apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya pada arti kiasannya. Ini agak lebih gampang. Contohnya, ketika seseorang berkata, "Saya wakafkan tanah ini kepada anak Pak Bambang." Padahal semua tahu bahwa anak Pak Bambang sudah lama meninggal, yang ada hanyalah cucunya. Maka dalam hal ini, kata anak harus diartikan cucunya, yaitu kata kiasannya gitu ya. Jadi, karena anaknya sudah meninggal, maka tanah itu diturunkan ke cucunya, walaupun pada awalnya itu kata-katanya untuk anak, tapi karena si anak ini sudah meninggal, ke cucunya. Kaidah selanjutnya, itu dimaafkan pada permulaan, tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya. Maksudnya apa? Contohnya itu ketika seseorang yang baru masuk Islam minum minuman keras karena kebiasaannya sebelum masuk Islam dan tidak tahu bahwa minuman semacam itu dilarang, maka orang tersebut dimaafkan pada permulaannya karena dia tidak tahu. Tapi ketika dia sudah tahu, maka dia tidak bisa dimaafkan. Nah, contoh yang lain dari cabang selanjutnya yaitu cabang ketika dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lain. Itu contohnya, penjual boleh menjual kembali karung bekas tempat beras karena karung mengikuti kepada beras yang dijual. Demikian pula mewakafkan kebun yang sudah rusak tanamannya karena tanamannya mengikuti tanah yang diwakafkan. Apa sih manfaat dari cabang-cabang tersebut? Yaitu yang pertama, manfaatnya itu untuk menunjukkan fleksibilitas hukum syariah dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sulit atau darurat. Kedua, memastikan penerapan hukum tidak menyebabkan beban berlebihan, mendorong keadilan dan kemudahan bagi umat, serta menyediakan solusi praktis dalam situasi darurat. Manfaat yang ketiga, sebagai pemahaman untuk memperdalam pengetahuan fikih dan mendukung keputusan yang bijaksana serta relevan dalam konteks modern, sehingga agama tetap relevan dan praktis menghadapi tantangan zaman. Nah, kita ada studi kasus nih. Studi kasus yang mengaitkan kaidah al-masyaqqah at-tajlibu at-taysiri. Itu pengimplementasiannya terdapat pada zaman ketika wabah COVID-19. Di sini, MUI mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang melaksanakan sholat Jumat di rumah. Fatwa tersebut mengatur bahwa orang yang telah dinyatakan positif COVID-19 wajib menjaga jarak sosial agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Fatwa ini juga mewajibkan mereka yang sudah terpapar untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Selain itu, mereka yang terpapar juga dilarang melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat berjamaah di masjid selama 5 waktu, sholat tarawih, dan sholat idul fitri. Fatwa tersebut memang menimbulkan beragam sikap dan tanggapan di masyarakat. Ada yang menutup masjid dan melarang semua aktivitas ibadah di dalamnya. Ada yang membuka masjid hanya untuk jamaah sekitar yang sudah sering sholat di masjid itu. Ada juga yang membuka masjid khusus untuk sholat Jumat saja, dan ada juga yang tetap melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu dengan mengecualikan jarak, yaitu agar jamaah tetap menjaga jarak. Situasi ini tidak hanya terjadi di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona merah, tetapi juga di beberapa daerah yang masih dikategorikan sebagai zona hijau. Oke, jadi kesimpulannya, kaidah ini, kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir ini adalah prinsip fundamental dalam hukum Islam yang memiliki arti kesulitan mendatangkan kemudahan. Prinsip ini menegaskan bahwa syariah itu memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi kondisi sulit atau darurat, sehingga kewajiban agama tidak menjadi beban yang berlebihan. Nah,
Dalam kaidah ini memberikan manfaat yang signifikan bagi umat Islam dengan memastikan bahwa syariah diterapkan secara adil dan tanpa membebani individu, memungkinkan setiap muslim mukallaf memenuhi kewajiban agama tanpa tekanan dari kondisi sulit. Prinsip dari kaidah ini juga menyediakan solusi praktis dalam situasi darurat seperti bencana alam atau konflik di mana akses ke sumber daya terbatas. Selain itu, pemahaman mendalamnya ini bisa memperkaya pengetahuan fikih dan membantu ulama serta pembuat keputusan menetapkan kebijakan yang bijaksana dan relevan dalam konteks modern. Nah, untuk menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum syariah dan kebutuhan praktis sehari-hari. Mungkin segitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.